이거 진짜 야, 너랑 그냥 씩씩해서 돌리면 그냥 내가 너랑 해준다고. 저 미친년이야. 너 진짜 미쳤냐? 야! 괜히 자학하지 마. 그리고 너희 어머니 원망할 것도 a니야. Antologi adalah sebuah film Korea yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bergenre romantis dan menceritakan dua orang siswa sekolah menengah atas yang saling jatuh hati tapi tak mampu mengungkapkan satu sama lain. Oke everyone, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film berawal ketika seorang guru menjalani rutinitas hariannya mengajar bahasa Inggris di kelas yang tidak kondusif. Dia adalah Shin So-yi, seorang guru muda yang tidak dihormati oleh para siswanya. Bahkan pertemuan dengan kepala sekolah juga tidak membantu, di mana secara tidak langsung So-yi disalahkan karena tidak memiliki kualifikasi yang bagus sebagai guru. Terlebih, ia hanya lulusan kampus biasa walaupun itu di Amerika. Saat pulang ke rumah, malam itu So-yi menemukan sebuah paket kiriman yang tersimpan di depan pintu rumahnya. So-yi menelpon bibinya untuk berterima kasih atas berbagai produk dan barang-barang yang dia terima itu. Setelah membongkar isi paket tersebut, So-yi menemukan sebuah buku antologi yang dia buat saat duduk di bangku kelas 1 SMA. Bibinya berkata bahwa dia menemukan buku itu saat membersihkan perpustakaan sekolah di mana tempat So-yi pernah menuntut ilmu saat tinggal di desa. Buku itu membawa kembali kenangan masa lalunya saat dia berusia 17 tahun. 16 tahun yang lalu, tepatnya di desa Nonsan, So-yi remaja terpaksa harus pindah ke desa tersebut untuk tinggal bersama paman dan neneknya selama beberapa bulan. Setelah dijemput oleh pamannya, So-yi terus mengeluhkan keadaan desa tersebut yang dianggap sangat bau dan tidak nyaman. Setibanya di rumah, So-yi disambut oleh neneknya yang sangat perhatian dan peduli kepadanya. Ketika paman So-yi merawat 2 kambingnya, dia mengajak So-yi pergi ke kota untuk membelikannya seragam sekolah resmi karena So-yi harus melanjutkan sekolahnya walaupun hanya sementara. Meski awalnya menolak, namun So-yi tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Malamnya, So-yi mencari sinyal handphone untuk menelpon ibunya dan mengeluarkan suasana dan lingkungan desa yang sangat tidak nyaman. So-yi meminta ibunya untuk segera menjemput. Akan tetapi, ibunya yang sibuk berkata untuk bersabar dan menerima semua untuk sementara. Di sana, So-yi marah dan kecewa karena merasa dirinya telah dicampakkan dan dibuang ke tempat tersebut. Ketika So-yi akan pulang, dia melihat seorang pemuda di dekatnya tengah membakar jerami. Mereka melirik satu sama lain untuk sesaat sebelum akhirnya pria itu pergi. Hari Senin pun tiba. So-yi datang ke sekolah barunya menggunakan seragam lamanya, dan di hari pertamanya itu, So-yi memperkenalkan dirinya ke kelas, dan dia membuat peringatan kepada semua orang untuk tidak memperhatikannya. Dan dengan angkuhnya, So-yi berkata bahwa dirinya akan segera pergi ke Amerika dalam beberapa bulan. Jadi, siswa lain tidak perlu berurusan dengannya. So-yi kemudian duduk di bangku paling belakang sambil melamun dengan santai dan tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar. Teman sekelas yang secara kebetulan adalah pemuda pembakar jerami di malam sebelumnya, mencuri pandang padanya dan memperhatikannya. Di jam istirahat, beberapa teman sekelas So-yi menghampirinya dengan kagum dan memuji penampilannya yang sangat keren. Mereka terus mengoceh menggunakan dialek pedesaan yang membuat So-yi kesal hingga akhirnya tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Satu teman lainnya yang tidak terima dengan sikap So-yi, dia marah dan berkata untuk tidak merasa paling istimewa. Ketika mereka akan bertengkar, Jin-hyun, pria pembakar jeramit sebelumnya menghentikan mereka karena jam istirahat sudah selesai. Saat guru mereka memasuki kelas, So-yi memperhatikan Jin-hyun dan berkata, "Jadi, itu kau, pria pembakar jerami." Tapi Jin-hyun justru berpaling dan tidak menanggapi So-yi.
Sebelum sekolah berakhir, wali kelas mengingatkan mereka tentang proyek antologi kelas yang harus segera digarap. Antologi adalah kumpulan karya tulis seperti kesan dan pesan dari setiap siswa, di mana nantinya pesan itu akan disusun ke dalam sebuah buku. Wali kelas mempercayakan kepada Jin Hyun selaku murid terbaik di kelasnya. Seperti yang sudah diputuskan, Jin Hyun adalah pemimpin proyek, tapi harus ada orang yang membantunya. Ketika gadis sebelumnya yang hampir bertengkar dengan Soyi menawarkan diri, wali kelas menolaknya karena tahu bahwa gadis itu hanya ingin mendekati Jin Hyun. Akhirnya, karena tidak ada yang menawarkan diri lagi, Jin Hyun menunjuk Soyi untuk membantunya dalam proyek tersebut. Soyi jelas menolak, tapi dia tidak punya pilihan lain ketika wali kelas menyetujuinya. Sepulangnya sekolah, Soyi menegaskan bahwa dia tidak mau membantu proyek antologi tersebut dengan alasan dia akan segera pergi ke Amerika. Namun lagi-lagi Jin Hyun tidak mendengarkannya dan berpendapat bahwa dia bisa mengerjakannya sebelum berangkat ke Amerika. Keesokan harinya, di sekolah, musuh Soyi mengungkit latar belakang ibunya yang bercerai dan pergi ke Amerika untuk menikah lagi. Dia mengetahui itu dari rumor yang beredar karena ternyata ibu Soyi cukup terkenal di desa tersebut. Musuh Soyi kemudian mengancamnya untuk tidak mengerjakan proyek antologi dengan Jin Hyun. Namun bukannya takut, Soyi justru merasa tertantang untuk melakukannya. Kemudian dia berjalan ke arah Jin Hyun yang sedang bermain basket dan berkata bahwa dia akan mengerjakan proyek itu dengannya. Pada akhirnya musuh Soyi mengajaknya pergi ke tempat sepi untuk bertarung. Mereka berkelahi berguling di lumpur dan saling menarik rambut. Soyi memperingatkan musuhnya untuk tidak menggosip lagi tentang ibunya, begitu juga dengan musuhnya yang memberi peringatan untuk tidak mendekati Jin Hyun. Soyi kemudian berkata bahwa dia tidak tertarik dengan Jin Hyun karena lelaki sepertinya ada banyak di kota Seoul. Di sana musuhnya mengatakan bahwa Jin Hyun itu pria yang berbeda. Dia adalah pria yang baik dan rajin beribadah. Perkataan itu membuat Soyi berpikir dua kali karena tempo hari dia melihat Jin Hyun membakar jerami warga yang dimana itu merupakan tindak kejahatan. Pada akhirnya mereka semua pergi dengan lukanya masing-masing. 여자들끼리라는 게 제일 짜증나! 너만 그런 줄 알아? 나도 마찬가지야! 야, 너만! 야, 이놈아! 씨였구만. 야, 네가 걔 실체를 몰라서 그런가 뭔데? 왜 돌만 던져도 튀어나와? 얼굴 얘기하는 거 아니라니까! 보자고? 피나 닦어. Keesokan harinya, di sekolah Jin Hyun mendekati Soyi untuk membahas proyek antologi. Musuh Soyi yang melihat itu tidak menyukai dan mulai mengganggunya. Kesal dengan perbuatannya, Soyi menarik kembali kata-katanya dan berteriak bahwa dia tidak akan membantu proyek antologi lagi, kemudian meninggalkan ruang kelas. Beberapa hari kemudian, pelajaran penjas dimulai dan semua siswa berkumpul di lapangan. Guru mereka meminta siswa untuk melakukan permainan dan Jin Hyun dan Soyi ditunjuk sebagai contoh untuk menjelaskan aturan permainan yang akan mereka lakukan. Soyi dan Jin Hyun dipasangkan bersama dan permainan ini adalah anak laki-laki harus melindungi pasangan perempuan mereka agar tidak terkena bola. Namun dengan angkuhnya, Soyi menolak perlindungan Jin Hyun, kemudian dia bermain dengan bebas menangkap bola dan menghindarinya seorang diri. Akan tetapi di beberapa kesempatan, Jin Hyun menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Soyi. Dalam usahanya untuk membantu Soyi menghindari bola, Jin Hyun menariknya dan membuat mereka berdua terjatuh di lapangan. Kejadian itu mempengaruhi Soyi dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Di malam hari, dia memukul meratap dan menyalahkan diri sendiri atas apa yang tengah terjadi. Paman Soyi yang memperhatikan perilaku aneh keponakannya itu menggoda dengan berkata bahwa sepertinya ada angin yang masuk ke pintu hati Soyi yang membuatnya jatuh cinta. Keesokan harinya, di sekolah, Jin Hyun mengingatkan kelas tentang tugas mereka untuk proyek antologi. Setiap siswa harus menuliskan mimpi mereka di masa depan ke dalam kertas yang sudah disiapkan. Jin Hyun meminta para siswa untuk jujur dan bersungguh-sungguh, lalu meminta mereka untuk mengumpulkannya besok kepada Soyi. Beberapa saat kemudian, wali kelas datang dengan mengingatkan para siswa bahwasanya
Nilai ujian sudah keluar dan pertemuan orang tua guru akan segera berlangsung. Dia juga memberi selamat kepada Jin Hyun karena kembali menjadi yang pertama di seluruh kelas. So-yi terkejut tidak menyangka karena menurutnya itu berbanding terbalik dengan perilaku Jin Hyun saat membakar ladang milik warga. Sepulangnya sekolah, Jin Hyun membawa hasil ujian kepada ayah tirinya. Tapi dia tidak terlalu senang dengan prestasi tersebut. Sebaliknya, ayah tirinya mengingatkan Jin Hyun bahwa dia tidak perlu belajar dengan baik karena pada akhirnya dia tidak akan dikirim ke perguruan tinggi karena mereka tidak punya cukup uang. Jin Hyun kecewa dengan tanggapan tersebut, kemudian dia mengendarai sepedanya untuk mencari udara segar, dan dia terlihat stres menanggapi itu semua. Hal inilah yang memicu dirinya untuk membakar jerami di malam saat ia bertemu dengan So-yi. Sebelum tidur, di malam itu, So-yi mengingat kembali kata-kata Jin Hyun tentang mimpi di masa depan untuk proyek antologi. So-yi mempunyai mimpi tersendiri, tapi dia bingung bagaimana harus menerjemahkannya ke dalam kata-kata. Keesokan harinya, So-yi dan Jin Hyun dipasangkan bersama sebagai tim untuk eksperimen lab. Mereka ditugaskan untuk mengetahui golongan darah masing-masing. Saat bekerja sama, salah satu teman kelas menghampiri mereka dan bercerita bahwa dia telah mendengar rumor tentang lab tersebut yang nampaknya berhantu. So-yi tidak terkejut karena itu adalah rumor basi yang ada di setiap sekolah manapun. Tapi, dia mempunyai ide bahwa rumor itu bisa diangkat menjadi konten untuk proyek antologi mereka. Setuju dengan ide tersebut, Jin Hyun dan So-yi akhirnya datang ke sekolah di malam hari, menunggu di lab yang sama untuk memastikan kebenaran rumor itu. Saat menunggu, mereka terlibat percakapan yang tulus dan jujur satu sama lain, mulai dari prestasi Jin Hyun, pertemuan pertama mereka, hingga impian di masa depan. Kau pasti bahagia, ucap So-yi yang mengira bahwa Jin Hyun akan dengan mudah memasuki universitas manapun dengan prestasinya. Mendengar itu, Jin Hyun hanya menghela nafas, mengingat keadaannya tidak semudah itu. So-yi sendiri tidak tahu harus masuk ke universitas mana setelah lulus nanti. Kemudian dia bercerita bahwa impiannya adalah tidur selamanya dan tidak pernah terbang. Tentu saja, dia tidak bisa menulis itu untuk proyek antologi mereka. Kemudian Jin Hyun bertanya, "Lantas apa mimpimu saat kecil?" So-yi belum begitu terbuka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Jin Hyun berkata bahwa dia mengetahui semuanya karena dia bisa merasakan perasaan So-yi saat pertama kali melihat wajahnya. Momen tersebut terganggu oleh beberapa kebisingan dan sinar lampu dari luar. Langkah kaki yang mereka dengar semakin dekat, tapi bukannya hantu yang mereka temukan, melainkan wali kelas mereka dan paman So-yi. 신이 발이 있냐? 있어도 막 너희들 선생님. 삼촌. So-yi membicarakan kejadian itu dengan pamannya setelah mereka pulang. Paman So-yi yang bekerja sebagai penjaga sekolah menjelaskan bahwa dia sedang berpatroli dengan wali kelas dan wali kelas memiliki perasaan romantis satu sama lain, dan nampaknya wali kelas itulah yang menjadi bibi So-yi di masa depan. Paman So-yi mengubah topik dan berkata bahwa sepertinya So-yi sudah mulai menerima kehidupannya di desa berkat Jin Hyun. Tapi dia menyangkalnya dan tetap diam. Jin Hyun kembali ke rumah dan melihat orang tua tirinya berdebat tentang dia. Ibu tirinya berteriak bahwa dia tidak mampu lagi untuk menghidupi Jin Hyun. Dia meminta agar Jin Hyun dikembalikan kepada ibu kandungnya. Namun, ayah tirinya berkata bahwa Jin Hyun sudah pernah mencoba mencari ibu kandungnya, tapi dia kembali karena tidak berhasil menemukannya. Mendengar itu, Jin Hyun yang kesal pergi meninggalkan rumahnya tanpa sepatah kata apapun. Dia mengendarai sepedanya dengan marah, kemudian menjatuhkan diri dengan sengaja dan meratapi nasibnya. Sementara itu, So-yi mulai penasaran dengan Jin Hyun dan ingin tahu seperti apa orang tuanya. Paman So-yi bercerita bahwa berdasarkan apa yang dia dengar, orang tua Jin Hyun pada umumnya tampak seperti orang baik.
Keesokan harinya, Soyi dan Jin Hyun pulang sekolah bersama. Mereka membaca beberapa mimpi yang ditulis teman sekelas mereka untuk proyek antologi. Namun Soyi dan Jin Hyun belum bisa memutuskan apa yang akan mereka tulis di proyek tersebut. Keesokan harinya, di sekolah, Jin Hyun mengumumkan bahwa proyek antologi mereka akan segera tuntas. Semua orang menyelesaikan tugas itu dengan mudah, sementara Soyi dan Jin Hyun kesulitan untuk menyelesaikannya. Latar belakang kehidupan mereka yang bermasalah menghambat cita-cita dan keinginan mereka untuk masa depan. Setelah kelas selesai, mereka terus mengerjakan proyek antologi mereka. Dengan selembar kertas yang berisi impian semua orang, keduanya memutuskan bagaimana mereka harus menyusun dan menghias buku itu. Jin Hyun menemukan kertas Soyi yang berisi harapan agar mimpi sebelumnya tidak tercapai. Sementara itu, Jin Hyun sendiri belum menuliskan apapun. Dia baru saja menandai 1 titik di kertasnya. Soyi pun merasa malu dan dia ingin mengubah jawabannya, tapi Jin Hyun tidak mengizinkan hal itu. Malam harinya, Soyi bertanya pada pamannya, apakah dia harus membeli seragam sekolah resmi atau tidak. Nampak Soyi mulai menyukai desa dan dia benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Keesokan paginya, di sekolah, Soyi ditegur gurunya karena tidak mengenakan seragam resmi. Soyi membela diri dengan menjelaskan bahwa dia hanya sementara di sekolah ini. Jin Hyun datang dari belakang dan berusaha membela Soyi, tapi dia tidak berhasil. Merasa kesal karena Soyi terus menatapnya, guru sekolah mengungkapkan bahwa ibu Soyi adalah kenalannya saat SMP. Terluka dan malu, Soyi pergi meninggalkan semua orang dan melihat keributan itu. Jin Hyun mengejarnya, tapi Soyi menyuruhnya untuk pergi karena dia tidak mau dikasihani. 그냥 혼자 살지. 뭐더러 미국을 들어가. 선생님, 안 다녀. 난 거지 같은 학교. 여기 친정에다 맡겨놓고 미국으로 시집 갔다더만. 아이고. 소희야. 소희야. 놔. 꺼지라고. 그 말이 맞아. 우리 엄마가 나 여기 버렸어. Sepulangnya ke rumah, Soyi dihampiri pamannya yang kemudian memberikan hadiah seragam sekolah resmi pembelian ibu Soyi. Tapi karena hati Soyi yang sedang tidak karuan, dia malah mengira bahwa itu adalah pertanda dia sudah dibuang ke desa itu. Dia mengira bahwa ibunya dengan sengaja memberinya seragam resmi supaya dia bersekolah dan tinggal di desa itu selamanya. Nenek dan paman mencoba menenangkan Soyi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Soyi telah menderita suatu penyakit di mana pembuluh darah di betis pecah. Selama ini dia berusaha menyembunyikan hal itu sembari berjualan. Sebagai adik, pamannya hanya ingin kakaknya beristirahat dan menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Oleh karena itulah, paman dan neneknya bersedia menampung Soyi supaya ibunya bisa istirahat. Soyi kesal mendengar berita itu dan ia merasa seperti beban. Soyi menganggap bahwa kehadirannya tidak penting. Keesokan paginya, Soyi kabur dari rumah dan dia mengambil salah satu kambing pamannya untuk dijual. Nenek dan pamannya menyadari kehilangan Soyi, kemudian mereka mulai mencarinya. Tapi untungnya, Jin Hyun menemukan dia sedang berlindung di bawah pohon saat hujan turun. Jin Hyun memintanya untuk segera kembali ke rumah. Namun Soyi menolak. Dengan pemikirannya, Soyi berkata akan pergi ke Amerika guna meluapkan kekesalannya pada sang ibu. Jin Hyun menanggapi bahwa perbuatannya itu tidak akan ada artinya. Soyi menampik dan berkata bahwa Jin Hyun tidak bisa memahami posisinya saat itu. Jin Hyun bercerita, sejak pertama kali bertemu dengan Soyi di malam itu, dia berpikir bahwa mereka berdua sama. Mereka hidup tanpa sosok orang tua yang selalu ada di sisi mereka. Sama seperti Soyi, walaupun dia memiliki ibu, fakta bahwa dia kesepian adalah bukti kemiripan di antara mereka. Saat masih kecil, Jin Hyun pernah mencari ibu kandungnya hanya berbekal sebuah alamat. Ibunya juga sudah memiliki keluarga baru, namun yang lebih menyakitkan adalah ibu kandung Jin Hyun meminta dirinya untuk dilupakan. Hati Jin Hyun hancur dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya. Soyi mulai menyadari betapa naifnya pemikiran dia selama ini.
Soyi menangis meminta maaf kepada Jin Hyun saat dia memeluknya. Soyi mulai terbuka dan menceritakan impian masa kecilnya di mana dia ingin menjadi pelangi. 너랑 나랑 비슷하니까 나만 불행한 게 아니다. 인간한테 하나 사랑한다는 말? 내가 미안해. 아빠 친구만 아닌 게 뭐. 그거 속상해서 논에 불 지른 게 뭐. 왜? Soyi akhirnya kembali ke rumah dan meminta maaf kepada neneknya. Di malam itu, Soyi mendapat panggilan telepon dari Jin Hyun tanpa keperluan apapun selain ingin mengobrol dengannya. Soyi terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya dia merasakan sesuatu. Ketika Jin Hyun bertanya, apa itu Soyi hanya menjawab, dia hanya senang. Mereka akhirnya saling tersenyum tersipu malu, melanjutkan pembicaraan sebelum akhirnya mereka tertidur di malam itu. Keesokan paginya, Soyi masuk sekolah menggunakan seragam sekolah resmi. Dia juga mulai sedikit ramah kepada teman sekelasnya yang lain. Tapi kemudian, semua orang mulai menyadari bahwa Jin Hyun tidak ada di sekolah seperti biasanya. Saat itulah berita menyebar ke seluruh sekolah, di mana Jin Hyun dan orang tuanya dikabarkan pergi membawa uang prestasi warga. Mendengar itu, Soyi bergegas ke rumah Jin Hyun untuk memastikan dan benar. Warga sudah berada di sana dengan penuh amarah dan kekecewaan. Setelah pulang sekolah, Soyi dengan perasaan sedih. Namun, Soyi dikejutkan dengan kedatangan orang yang paling ia rindukan, yaitu ibunya. Ibunya meminta maaf karena telah meninggalkan Soyi dan menjelaskan bahwa dia tidak ada niatan sedikit pun untuk mengabaikannya. Keesokan paginya, Soyi berlari ke sekolah untuk memeriksa jejak Jin Hyun, tapi tidak ada apa-apa di mejanya atau bahkan di dalam lokernya. Di saat itulah, Soyi akhirnya tahu bahwa Jin Hyun telah menghilang dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Soyi akhirnya kembali ke Amerika dan melanjutkan hidupnya bersama sang ibu. Kembali ke masa sekarang, Soyi dihadapkan kembali dengan siswa yang sulit diatur. Tapi kali ini dia memperbaikinya. Soyi berhasil menarik perhatian siswa saat bercerita bahwa dirinya lebih nakal daripada mereka dan ia meminta maaf karena tidak menyadari itu sebelumnya. Soyi bercerita bahwa dia terlambat menyadari impiannya, karena itulah kini dia berakhir menjadi guru biasa. Pelajaran yang dipetik dari masa lalunya adalah betapa pentingnya seseorang mempunyai mimpi untuk masa depan atau paling tidak mengetahui apa yang akan dilakukan setelah lulus dari sekolah. Kelas menjadi sedikit lebih menyenangkan dan pada akhirnya semua siswa mulai mendengarkannya. Setelah mengajar di sekolah, Soyi beristirahat di sebuah bangku taman. Dia mengeluarkan buku antologi dan membaca semua mimpi yang telah ditulis teman sekelasnya di masa lalu. Ternyata tepat sebelum Jin Hyun pergi, dia sempat datang ke perpustakaan sekolah untuk menuliskan kalimat terakhir di buku antologi tersebut. Dia meninggalkan pesan, "Kamu adalah pelangi dalam hidupku, tapi bukan berarti aku tidak menyukai walaupun hanya sesaat." Soyi lalu menata buku antologi itu dengan hangat dan penuh kasih sayang, dan dia menatap matahari terbenam setelah membaca pesan terakhir dari Jin Hyun. Kemudian film pun berakhir.